Jadi misalkan gini, aku itu punya jerawat di sini. Nah, pas aku olesin di bagian jerawatnya, itu jerawatnya otomatis langsung kering. Tapi bagian kulit yang ada di pinggir jerawatnya juga, dia ikutan kering. Apalagi kalau misalkan aku kebanyakan ngolesin si salepnya, itu bisa mengakibatkan pengelupasan pada kulit wajah aku. Hai guys, welcome back to my channel. Buat kamu yang baru gabung, aku ucapin selamat datang. Semoga kita bisa berteman baik ya. Oke, jadi di video Beauty Talk series kali ini, aku bakalan battle 2 salep apotik terbaik versi aku. Dan ini udah banyak banget kalian request dan kalian tanyain bedanya si Benzolac sama si Mediclean ini apa. So that's why aku bikin video ini untuk ngebattlein 2 produk ini. Nah, buat kalian yang baru gabung nih di video aku, kalian mungkin belum tahu ya. Jadi sebelumnya aku itu pernah bermasalah dengan jerawat. Aku itu punya permasalahan jerawat full satu muka. Kalian bisa lihat di sini fotonya. Terus juga aku pernah bikin video tentang acne story journey aku. Buat kalian yang belum lihat, kalian boleh cek video di atas. Itu aku udah jelasin perjalanan aku mulai dari penyebab kenapa aku bisa jerawatan sampai ke produk apa aja yang aku pakai untuk ngatasin jerawat di wajah aku. Yang salah satunya adalah salep dari Apotik yang emang bener-bener ngebantu banget dalam mengatasi jerawat gede-gede di wajah aku. Sampai sekarang aku udah repurchase berkali-kali karena emang se-worth it itu untuk ngatasin jerawat di wajah aku, terutama ketika siklus menstruasi aku mulai datang. Biasanya aku muncul jerawat gede-gede gitu kan. Nah, si salep ini beneran jadi andalan aku banget untuk mengatasi jerawat ketika siklus menstruasi itu datang. Oke, kalau gitu langsung aja aku sekarang mau ngebattlein Mediclean dan Benzolac 5% ini, yang menurut aku ini emang benar cocok banget di kulit wajah aku. Tapi balik lagi, yang namanya skincare atau obat-obatan gitu, itu cocok-cocokan. Jadi yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian. So penting banget kalian tahu kondisi kulit kalian masing-masing itu gimana. Dan kalau punya permasalahan jerawat, kalian mesti wajib kudu tahu dan paham betul jerawat kalian itu jenisnya apa. So itu akan memudahkan kalian dalam membeli atau memakai obat untuk mengatasi jerawat kalian. Tapi kan setidaknya kalian tahu reviewnya gitu kan dari aku dengan adanya video battle Mediclean dan Benzolac ini. Nah, tapi aku saranin banget buat kalian yang sekarang kondisi jerawatnya itu lagi parah banget, yang emang udah nggak mempan dipakein produk drugstore atau skincare, kalian wajib banget untuk cek ke dokter spesialis kulit. Karena kan yang namanya kulit itu anugerah ya. Jadi sudah sewajibnya kita menjaga dan merawat kulit kita. Jadi kalau misalkan kita datang ke dokter itu tujuannya bukan untuk mempercantik, tapi lebih ke menjaga anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke video battle-nya. Untuk salep yang pertama, aku punya Benzolac 5%. Kandungan dari salep ini adalah benzoyl peroxide 5%. Indikasinya untuk membantu menyembuhkan jerawat di wajah kita. Dan untuk daya kerjanya sendiri, dia mengurangi kadar asam lemak bebas pada sebum dan juga sebagai antimikroba. Jadi si salep Benzolac ini bisa membunuh mikroba-mikroba jahat yang ada di kulit wajah kita. Dan juga si salep Benzolac ini bersifat keratolitik. Artinya, dia menghilangkan lapisan keratin pada kulit untuk membantu mengatasi penyakit pada kulit, salah satunya jerawat. Untuk reaksinya sendiri di kulit wajah aku, dia itu salep yang memang bener-bener super duper bikin kulit wajah aku itu kering. Jadi misalkan gini, aku itu punya jerawat di sini. Nah, pas aku olesin di bagian jerawatnya, itu jerawatnya otomatis langsung kering. Tapi bagian kulit yang ada di pinggir jerawatnya juga, dia ikutan kering. Apalagi kalau misalkan aku kebanyakan ngolesin si salepnya, itu bisa mengakibatkan pengelupasan pada kulit wajah aku. Walaupun cara kerjanya sekering itu, menurut aku, si Benzolac 5% ini salah satu obat salep yang manjur banget di wajah aku. Mungkin karena itu ya, cara kerjanya dia kan lebih ke mengeringkan si jerawatnya gitu kan. Terus
terus cepat ngelupas juga, jadi lapisan kulit di wajah aku itu cepat regenerasi lagi. Tapi saran aku, kalau misalkan kalian belum pernah coba obat salep dari apotik dan mau coba, kalian pakai yang kadarnya rendah dulu. Jadi di bawah kadar 5% ini ada yang kadarnya 2,5% gitu, kalian cobain dulu yang itu. Dan tipsnya, kalau misalkan jerawat kalian mau kering dan sembuh, itu kalian ngolesinnya tipis-tipis aja, karena kalau misalkan ketebelan, itu siap-siap aja kulit wajah kalian bakalan melepuh. Juga pakainya itu di area yang jerawatan aja, jadi nggak dipakai ke seluruh muka gitu. Untuk harga dari Benzoac 5% ini, dia harganya 23.000, terus netonya 5 gram, dan dia diproduksi oleh SDM Surabaya. Terus, kalau si Benzoac 5% ini ampuh nggak untuk ngatasin bekas jerawat? Jawabannya enggak, karena aku pernah coba ngolesin tipis di bekas jerawat, terus hasilnya bukan bikin bekas jerawatnya hilang, malah bikin si bekas jerawatnya itu radang dan timbul jerawat baru di bagian bekas jerawat yang aku olesin pakai si Benzoac 5% ini. Nah, buat kalian yang penasaran gimana tekstur dari si Benzoac 5% ini, jadi dia teksturnya warna putih susu gitu. Dan kalau misalkan kita oles, dia langsung nyerap ke kulit wajah. That's why aku kasih tips kalian untuk olesinnya tipis-tipis aja, karena daya serapnya juga tinggi. Jadi kalian pas olesin itu, si salepnya langsung masuk ke lapisan kulit bagian dalam kalian. Oke, sekarang kita bahas lawan battle-nya Mediclean Clindamycin Phosphate. Nah, ini yang aku pakai gelnya itu yang kadarnya 1%. Dan harganya 31.000, aku beli di apotik. Emang ini lebih mahal daripada si Benzoac 5% tadi kalau dari segi harga. Buat kalian yang belum tahu Mediclean itu apa, jadi si Mediclean ini juga sama kayak Benzoac tadi, dia obat salep untuk jerawat yang cukup keras kandungannya. So, nggak heran kalau misalkan kalian mau beli produk ini, itu harus disertai dengan resep dokter. Kalau mau simpel, kalian konsul aja di Halodoc tentang kondisi kulit wajah kalian yang berjerawat, dan nanti biasanya dokter-dokter di Halodoc itu bakalan ngerekomendasiin salep yang bisa kalian beli di apotik. Nah, resep rekomendasi dari dokter yang ada di Halodoc itulah yang bisa kalian bawa untuk beli si salep-salep ini di apotek. Berbeda dengan si Benzoac 5% tadi, kandungan utama dari Mediclean ini adalah Clindamycin Phosphate yang indikasinya sama juga untuk menyembuhkan jerawat, tapi yang aku rasain si Mediclean ini bisa aku gunain untuk menyamarkan noda bekas jerawat. Yang aku suka dari formulasi Mediclean ini, dia sama sekali nggak lengket dan nggak nimbulin iritasi tertentu. Kayak misalkan si Benzoac 5% itu ya, kalau misalkan aku kebanyakan ngolesnya itu biasanya aku timbul iritasi kayak gatal banget di bagian jerawatnya gitu loh. Nah, kalau si Mediclean ini, aku pernah olesin kebanyakan dan itu sama sekali nggak nimbulin efek gatal, perih, dan lain sebagainya. Nah, terus kalau misalkan dari kemasannya sendiri, dia sama kayak tube gitu, cuman teksturnya kalau si Clindamycin ini dia lebih gel dan putihnya itu nggak putih pekat kayak susu gitu. Dan kalau misalkan aku olesin, dia daya serapnya lebih menyerap dan lebih nyatu ke kulit wajah. Tuh ya kan? Jadi nggak nimbulin efek tebal di wajah gitu loh. Kalau untuk mengatasi peradangan, si Mediclean ini menurut aku tidak terlalu ngefek ke kulit wajah aku ketika kulit wajah aku lagi breakout radang gitu. Cuman yang aku suka dari si Mediclean ini, dia bisa mengatasi dan menyamarkan noda bekas jerawat di wajah aku. Dan kalau misalkan kulit wajah aku lagi beruntusan gitu, dia juga bisa jadi andalan buat aku untuk mengatasi beruntusan di wajah aku. Berbeda dengan si Benzoac 5% ini, Benzoac 5% ini ampuh banget untuk ngatasin jerawat merah-merah yang gede-gede gitu di muka aku. Nah, tapi kalau misalkan si Mediclean, dia sama sekali nggak ngefek untuk mengkepiskan atau mengeringkan jerawat yang gede-gede gitu. Tapi kalau misalkan si Mediclean ini, dia ampuh untuk ngatasin beruntusan di kulit wajah aku. So, balik lagi ke kondisi permasalahan kulit kalian masing-masing. Aku nggak bosen untuk ngingetin kalian, yang cocok di aku belum tentu cocok di kulit wajah kalian. Penting banget untuk kalian kenalin dan konsultasi dulu permasalahan di kulit wajah kalian. Mungkin segitu aja informasi yang bisa aku kasih di video kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, kalian boleh like video ini. Dan juga kalian boleh banget kok untuk share ke sosial media yang kalian miliki. Terus juga buat kamu yang belum subscribe, yakin belum mau subscribe,
Nanti kamu ketinggalan banyak informasi loh dari channel aku. Kalau misalkan kamu berubah pikiran, subscribe di sini ya. Kalau gitu, thank you so much for watching. I'll see you on the next video. Bye!